Selamat berjumpa dalam seri pembelajaran elektrodinamika. Saya Heri Purwanto. Pada kesempatan ini menyampaikan uraian tentang teorema Poynting. Teorema Poynting merupakan teorema tentang usaha dan energi di dalam elektrodinamika. Seperti diketahui bersama bahwa peristiwa fisika terjadi karena adanya perubahan di dalam sistem tersebut yang diakibatkan oleh gaya yang mencerminkan adanya interaksi baik di dalam sistem itu sendiri maupun dengan sistem yang lain. Gaya tersebut melakukan suatu usaha di dalam sistem yang mengakibatkan adanya transformasi energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dalam hal ini berlaku hukum kekalahan energi, yaitu energi sebelum dan sesudah terjadi peristiwa adalah tetap. Pada presentasi ini diuraikan secara matematis bagaimana transformasi energi terjadi di dalam proses elektrodinamika. Selanjutnya, simaklah uraian berikut ini. Seperti yang telah dipelajari di dalam elektrostatik, bahwa di sekitar sistem muatan ini terdapat medan listrik yang digambarkan dengan garis-garis gaya. Usaha yang diperlukan untuk menghimpun muatan ini menjadi suatu sistem muatan statik tersimpan di dalam medan listrik ini yang dirumuskan seperti berikut. Sementara apabila terdapat arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar, medan listrik terjadi di sekelilingnya. Energi yang diperlukan untuk membangkitkan arus listrik tersimpan di dalam medan magnet ini dan secara matematis dinyatakan seperti berikut. Dengan demikian, energi yang tersimpan di dalam sistem elektromagnetik ini adalah seperti ini. Jadi ini adalah merupakan energi yang tersimpan dalam bentuk medan listrik dan energi yang tersimpan di dalam bentuk medan magnet. Di dalam ruangan ini tentu ada muatan yang dinamis sehingga menimbulkan medan listrik dan medan magnet atau medan elektromagnetik. Muatan-muatan di dalam ruangan ini berinteraksi dengan medan elektromagnetik yang ada di dalamnya. Misalkan di dalam sistem muatan dan arus listrik di dalam ruangan ini pada saat T menimbulkan medan listrik E dan medan magnet B, medan listrik dan medan magnet tersebut di dalam selang waktu dt menggerakkan muatan dg di dalam sistem ini sehingga muatan ini bergerak sejauh dl dengan kecepatan v misalnya. Usaha yang dilakukan oleh medan elektromagnetik di dalam ruangan ini terhadap muatan dg adalah seperti berikut. Yang mana F ini adalah gaya Lorentz yang dinyatakan dengan ini F dg sama dengan E plus V cross B, dan dl ini adalah vektor pergeseran. Usaha ini dapat dinyatakan seperti berikut ini. Yang mana di sini dg ini adalah muatan di dalam elemen volume θ dan rho v ini adalah rapat arus pada elemen volume tersebut. Apabila dg dan rho v ini kita substitusikan ke sini, maka usaha yang dilakukan terhadap seluruh muatan di dalam volume V persatuan waktu adalah seperti berikut. Apabila kita perhatikan, E.J ini merupakan usaha yang dilakukan oleh medan elektromagnetik tiap satuan waktu per satuan volume atau daya yang diberikan per satuan volume. Kita dapat menyatakan besaran fisika ini di dalam medan listrik dan magnet dengan melihat kembali persamaan Ampere-Maxwell seperti berikut. Dari persamaan ini, rapat arus J dapat dinyatakan dengan ini. Dengan demikian, E.J adalah seperti berikut.
Untuk mengevaluasi E dot rotasi B ini, marilah kita perhatikan rumus perkalian vektor berikut ini. Yang mana persamaan ini bisa kita dapatkan dari referensi, misalnya pada buku Introduction of Electrodynamics oleh Griffith pada bab 1. Apabila kita substitusikan hukum Faraday pada rumus ini, maka kita dapatkan persamaan ini. Sementara itu, B dot dB dt ini dapat kita nyatakan dengan setengah d dt dari B kuadrat. Demikian juga dengan E dot dE dt bisa dinyatakan dengan setengah d dt E kuadrat. Dengan demikian, secara keseluruhan kita dapatkan persamaan seperti berikut. Dengan E dot J ini, maka daya yang diberikan oleh medan listrik dan medan magnet adalah seperti berikut. Apabila kita terapkan teorema divergensi pada suku kedua ini, maka daya ini menjadi seperti berikut. Yang mana di sini S ini adalah merupakan permukaan bidang yang melingkupi volume V ini. Persamaan ini dikenal dengan vektor Poynting, yang mana di sini integral pada suku pertama ruas kanan ini menyatakan energi total yang tersimpan di dalam medan elektromagnetik, jadi di dalam ruangan ini. Sementara integran pada suku kedua ini dikenal sebagai vektor Poynting, yaitu besarnya energi yang dibawa oleh medan elektromagnetik yang menembus luasan bidang pembatas ruangan ini persatuan luas setiap satuan waktu. Demikian uraian singkat tentang teorema Poynting. Saya Heri Purwanto, selamat belajar, merdeka belajar.